Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Saripat Wahaya. Dengan NIM 212010869 kelas 3B atau semester 3 Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah histologi dari dosen pengampu Ibu Tuti Maimunah Hikmah (MTD). Di sini saya akan menerangkan mengenai jaringan ikat pada darah. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menerangkan apa sih jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan pendukung yang berupa cairan. Darah berfungsi mengangkut sari makanan, hormon, zat-zat sisa metabolisme sel, dan mencegah terjadinya infeksi pada kulit. Jaringan darah ini tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Seperti yang bisa kita lihat di layar, bahwasannya jaringan darah tersusun dari plasma darah. Beberapa jenis sel darah yakni eritrosit, leukosit, dan trombosit, atau yang bisa kita sebut sel darah putih, sel darah merah, dan juga keping darah. Adapun ciri-ciri jaringan darah ialah zat dasar atau matriksnya berupa cairan yang disebut plasma darah. Jaringan darah merupakan jaringan pendukung khusus karena berupa cairan. Letak sel-sel jaringan ikat tidak berhimpitan, lalu bentuk sel tidak teratur, sitoplasma bergranula dan inti sel menggelembung. Dan yang terakhir, secara embriologi, jaringan ikat berasal dari lapisan mesoderm. Nah, selanjutnya, jaringan darah tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Nah, yang pertama ada sel darah. Sel darah adalah semua sel dalam segala bentuk yang secara normal ditemukan dalam darah. Nah, sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit yang berfungsi menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Dan yang terakhir, keping darah atau trombosit yang berfungsi penting dalam pembekuan darah. Nah, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit ini adalah penyusun jaringan darah terbesar. Wanita jumlahnya sekitar 4,5 juta per mililiter darah, sedangkan pada laki-laki sekitar 5 juta per mililiter darah. Warna sel darah merah disebabkan karena pigmen merah yang disebut hemoglobin. Eritrosit ini memiliki bentuk bikonkav atau pipih dan cekung di kedua sisinya dan tidak memiliki inti sel. Nah, bentuk bikonkav ini memungkinkan eritrosit dapat menempati ruang dengan lebih efektif. Selain itu, bentuk bikonkav menjadikan permukaan sel lebih luas untuk mengikat oksigen. Nah, dalam eritrosit ini terdapat hemoglobin yang bertugas untuk mengikat oksigen. 수많은 생각이 밀려들고 끝없이 나를 삼킨 새벽은 또 멀어져 그 다음은 뭘까 지금과 같을까 Apa sih sel darah putih atau leukosit ini? Sel darah putih atau leukosit adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi luar. Saat terjadi luka, maka sel darah putih akan berkumpul di tempat luka yang merupakan jalur masuk bagi bakteri dan virus. Saat ada bakteri atau virus yang masuk, maka sel darah putih akan melakukan pola penyerangan yang hasilnya akan menimbulkan minyak. Nah, sel darah putih ini mempunyai nukleus dengan bentuk yang bervariasi. Ukurannya berkisar antara 10 세상의 모든 것들의 정말 시작과 끝이 존재는 할까 고민의 끝엔 항상 물음표만 남겨져 그 다음은 뭘까 조금 다를까 penyebab turunnya sel darah 내가 그려왔던 모습과 같을까 Maybe then tomorrow I'll wait you 내게 대답해줘 나를 비춰줘 Maybe then adalah fragmen sel yang tersirkulasi dalam darah yang terlibat dalam mekanisme hemostatis tingkat sel yang menimbulkan pembekuan
teratur, tidak berwarna, tidak berinti, kecil dari eritrosit dan leukosit, serta mudah pecah jika bersentuhan kasar. Jumlah trombosit 20.000 hingga 30.000 ping per mililiter darah. Ketika kulit terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh. Trombosit ikut keluar bersama darah, kemudian menyentuh permukaan kasar dan menyebabkan trombosit pecah. Nah, trombosit akan mengeluarkan zat yang disebut trombokinase. Nah, trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah trombin menjadi enzim aktif yang disebut trombin. Trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin ini menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak mengalir ke dalam. Fibrinogen adalah sejenis protein yang larut dalam darah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bisa kita lihat di layar. Berikut adalah perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sebelumnya kita telah membahas mengenai sel darah. Di sini yang kedua adalah plasma darah. Apa itu plasma darah? Nah, plasma darah adalah cairan darah berwarna kekuningan yang terdiri atas 90% air, mineral, hormon, enzim, garam, sisa-sisa makanan, dan protein. Protein yang larut dalam darah disebut protein darah. Protein darah antara lain hormon, fibrinogen, albumin, globulin, dan antibodi. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, jika diilustrasikan, plasma ini terdiri dari 55% sel darah putih dan trombosit ini terdiri dari kurang dari 1%, sedangkan sel darah merah terdiri dari 45%. Adapun fungsi-fungsi plasma darah ialah mengedarkan sari makanan di seluruh tubuh, mengurangi sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh, contohnya CO2 dikeluarkan dari paru-paru dan urea dikeluarkan dari ginjal. Lalu mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar untu atau endokrin, dan yang terakhir menjaga kestabilan suhu tubuh. I like me better